Aku dihina mertua dan diusir saat hadir di peresmian hotel suamiku bekerja. Dia syok saat tahu akulah pemilik hotel tempat suamiku bekerja. Ku buat mertuaku menyesal dan mohon ampun di kakiku. Kehidupan yang disamarkan. Aluna Pradipta menjalani hari-harinya dengan cara yang tidak pernah mencurigakan siapapun. Di mata orang-orang sekitar, termasuk suaminya sendiri, Dion Mahendra, ia hanyalah seorang wanita biasa yang hidup sederhana tanpa kemewahan yang mencolok. Ia tidak pernah mengenakan perhiasan berlebihan, tidak pernah datang dengan mobil mewah, dan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda bahwa dirinya memiliki kekuasaan besar. Namun di balik kesederhanaan itu, Aluna menyimpan identitas yang tidak diketahui siapapun. Ia adalah pemilik utama jaringan Hotel Mahendra Group, tempat Dion bekerja sebagai manajer operasional. Seluruh sistem, aset, hingga keputusan strategis tertinggi sebenarnya berada dalam kendali namanya. Tapi Aluna memilih untuk menyembunyikannya, bukan karena takut, melainkan karena ingin melihat dunia memperlakukannya secara jujur. Di rumah, Dion sering berbicara tentang pekerjaannya di hotel dengan penuh kebanggaan. Ia menceritakan bagaimana ia mengatur staf, menghadapi tamu penting, dan menjaga standar pelayanan hotel bintang 5 itu. Aluna hanya tersenyum mendengarkan, tidak pernah menyela atau mengoreksi, meski setiap kata yang diucapkan Dion sebenarnya berada dalam lingkup keputusan yang secara tidak langsung berasal darinya. Serena Valchora, ibu mertua Aluna, bahkan lebih jauh lagi dalam merendahkan. Ia sering menilai Aluna sebagai wanita yang tidak selevel dengan keluarga Mahendra. Serena tidak tahu bahwa wanita yang ia hina setiap hari sebenarnya adalah pusat kekuasaan yang menopang seluruh kejayaan yang ia banggakan. Sementara itu, Rafael Pratama, direktur operasional hotel yang paling dipercaya Aluna, menjadi satu-satunya orang yang mengetahui identitas sebenarnya. Namun ia selalu patuh pada permintaan Aluna untuk menjaga kerahasiaan itu. Baginya, ini bukan sekadar rahasia, melainkan sebuah ujian besar tentang bagaimana manusia memperlakukan seseorang tanpa mengetahui siapa dia sebenarnya. Aluna sendiri menjalani peran itu dengan tenang. Ia tidak terburu-buru mengungkapkan apapun. Karena ia percaya, kebenaran tidak perlu diumumkan dengan keras. Cukup menunggu saat yang tepat untuk membuat semua orang melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Cinta di balik jabatan. Dion Mahendra mencintai Aluna Pradipta dengan cara yang sederhana namun penuh keyakinan. Bagi Dion, Aluna adalah tempat pulang yang tenang setelah hari-hari panjang di Hotel Mahendra Grand. Tidak ada kesan berlebihan, tidak ada kemewahan yang menyilaukan, hanya kehangatan yang membuatnya merasa menjadi dirinya sendiri. Dion tidak pernah mencurigai apapun tentang Aluna. Ia percaya bahwa istrinya hanyalah wanita biasa yang hidup jauh dari dunia bisnis dan kekuasaan. Setiap pagi, Dion berangkat kerja dengan pakaian rapi sebagai manajer operasional hotel, sementara Aluna tetap di rumah dengan aktivitas yang tidak pernah ia pertanyakan lebih dalam. Di mata Dion, kehidupan mereka seimbang. Ia bekerja keras untuk membangun karir, sementara Aluna mendukung dari belakang dengan ketenangan yang selalu ia butuhkan. Namun justru dari ketenangan itulah, Dion tidak pernah menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar berdiri di balik sosok istrinya. Sesekali Dion bercerita tentang tekanan pekerjaan di hotel, tentang aturan direksi, kebijakan baru, dan keputusan manajemen yang menurutnya sering terasa berat. Aluna hanya mendengarkan, mengangguk pelan, seolah semua itu hanyalah cerita biasa dari seorang suami yang lelah bekerja. Dion tidak pernah tahu bahwa setiap kebijakan yang ia jalankan, setiap sistem yang ia patuhi, bahkan setiap perubahan besar di hotel itu, secara tidak langsung berasal dari keputusan Aluna sendiri di ruang rapat yang tidak pernah ia lihat. Namun cinta Dion tidak pernah goyah karena ketidaktahuan itu. Ia justru semakin merasa bahwa Aluna adalah wanita yang sempurna karena tidak pernah menuntut lebih, tidak pernah menunjukkan ambisi, dan selalu menerima dirinya apa adanya. Di sisi lain, Aluna menjaga jarak yang halus antara kebenaran dan kehidupan rumah tangganya. Ia mencintai Dion, tetapi juga memahami bahwa kebenaran yang terlalu cepat diungkap bisa menghancurkan sesuatu yang belum siap menerimanya. Maka Aluna memilih diam. Bukan karena takut, tetapi karena menunggu.
Menunggu sampai dunia Dion sendiri yang akan mengungkap siapa sebenarnya wanita yang setiap malam tidur di sampingnya. Bayangan keluarga mertua. Serena Valchora sejak awal tidak pernah menyukai Aluna Pradipta. Bagi Serena, Aluna bukanlah bagian yang pantas berada dalam keluarga Mahendra, apalagi mendampingi Dion Mahendra yang dianggapnya sebagai kebanggaan keluarga. Setiap kali melihat Aluna, Serena selalu menemukan alasan untuk meremehkan, dari cara berpakaian, sikap yang tenang, hingga kesederhanaan yang menurutnya tidak mencerminkan kelas keluarga mereka. Di rumah keluarga Mahendra, Serena tidak pernah menyembunyikan sikapnya. Ia sering melontarkan sindiran halus yang dibungkus sebagai nasihat, namun sebenarnya adalah bentuk penolakan yang terus-menerus. Aluna mendengarkan semuanya tanpa membalas, seolah kata-kata itu hanya angin yang lewat. Diamnya Aluna justru membuat Serena semakin merasa bahwa menantunya itu memang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Serena percaya bahwa Dion membutuhkan pasangan yang bisa mengangkat status sosial, bukan yang menurutnya biasa saja. Ia sering membandingkan Aluna dengan wanita-wanita lain yang ia anggap lebih pantas, lebih berkelas, dan lebih layak berada di sisi Dion sebagai manajer Hotel Mahendra Grand yang sedang naik daun. Namun yang tidak pernah Serena pahami adalah bahwa Aluna bukanlah wanita biasa yang ia bayangkan. Setiap kali Serena berbicara merendahkan, Aluna hanya tersenyum tipis, bukan karena lemah, tetapi karena ia memahami bahwa orang yang paling banyak berbicara seringkali adalah yang paling sedikit mengetahui kebenaran. Dion sendiri berada di tengah situasi itu tanpa benar-benar menyadari ketegangan yang terjadi. Ia menganggap sikap ibunya hanya bentuk perhatian berlebihan, sementara sikap Aluna yang diam dianggap sebagai kesabaran seorang istri yang pengertian. Di balik semua itu, Serena mulai membangun jarak emosional yang semakin dalam. Ia tidak hanya meragukan Aluna sebagai istri yang cocok, tetapi juga mulai menganggap kehadirannya sebagai sesuatu yang akan mengganggu masa depan keluarga Mahendra. Namun seperti bayangan yang belum terlihat jelas, kebenaran tentang Aluna masih tersembunyi rapat. Dan Serena, tanpa sadar, sedang merendahkan seseorang yang kelak akan membuat seluruh pandangannya runtuh dalam satu momen yang tak bisa ia hindari. Hotel Mahendra Grand dibuka. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Hotel Mahendra Grand berdiri megah dengan kaca-kaca tinggi yang memantulkan cahaya kota, menandai babak baru dalam dunia perhotelan modern. Peresmian hotel itu digelar dengan meriah, dihadiri oleh para tamu penting, investor, dan tokoh bisnis yang ingin melihat langsung kemegahan properti baru tersebut. Dion Mahendra berdiri di barisan depan sebagai manajer operasional yang bertanggung jawab penuh atas jalannya acara. Ia mengenakan setelan formal terbaiknya, wajahnya tampak tegang namun penuh kebanggaan. Hari ini adalah bukti dari kerja kerasnya selama bertahun-tahun, atau setidaknya itu yang ia yakini. Di balik kesibukan itu, Dion tidak menyadari bahwa setiap detail dari hotel yang ia banggakan sebenarnya berada di bawah kendali struktur kepemilikan yang jauh lebih besar dan tidak pernah ia pertanyakan. Semua sistem, standar operasional, hingga keputusan akhir, sebenarnya mengalir dari satu sumber yang sama, tanpa ia ketahui. Serena Valchora hadir dengan penuh kebanggaan, berdiri di antara tamu-tamu penting sambil memandang hotel itu sebagai simbol kejayaan keluarga Mahendra. Ia tidak henti-hentinya memuji Dion kepada para undangan, seolah semua kemegahan itu lahir hanya karena peran putranya semata. Sementara itu, Aluna Pradipta datang tanpa sorotan. Tidak ada sambutan, tidak ada pengumuman, tidak ada perlakuan istimewa. Ia berdiri di antara keramaian seperti tamu biasa yang tidak memiliki hubungan dengan semua kemegahan itu. Tidak satu pun dari mereka yang menyadari bahwa kehadirannya adalah bagian paling penting dari acara tersebut. Dion sempat melihat Aluna sekilas di antara kerumunan, namun ia hanya menganggapnya sebagai tamu undangan biasa. Ia tersenyum kecil dari kejauhan, tidak pernah terpikir bahwa wanita itu memiliki keterkaitan lebih dari sekadar istri yang ia tinggalkan di rumah hari itu. Acara peresmian berjalan sempurna, pemotongan pita, sambutan direksi, dan tur hotel yang menampilkan kemewahan di setiap sudutnya. Namun di balik semua itu, ada sebuah ironi besar yang belum terungkap, bahwa di antara mereka yang bertepuk tangan, berdiri pemilik sebenarnya dari semua yang sedang mereka rayakan. Dan hari itu, Mahendra Grand resmi dibuka, tanpa seorang pun di ruangan itu mengetahui bahwa cerita sebenarnya belum dimulai. Undangan peresmian.
Undangan peresmian Hotel Mahendra Grand sebenarnya tidak pernah ditujukan secara khusus kepada Aluna Pradipta. Namun ia tetap datang, bukan sebagai tamu kehormatan, melainkan sebagai sosok yang memilih berada di tengah keramaian tanpa menarik perhatian siapapun. Hari itu, Aluna mengenakan pakaian sederhana yang tidak mencerminkan status aslinya. Tidak ada kilau perhiasan, tidak ada simbol kemewahan yang bisa membuat orang lain menoleh dua kali. Ia berjalan masuk ke area acara seperti tamu biasa, menyatu dengan keramaian yang dipenuhi orang-orang penting dan para undangan elit. Di pintu masuk, petugas keamanan hanya melirik sekilas sebelum mempersilakannya lewat. Tidak ada yang mengenalinya. Tidak ada yang tahu bahwa wanita yang berdiri tenang itu adalah pemilik utama dari seluruh sistem yang sedang mereka rayakan. Di dalam ballroom utama, suasana begitu megah. Lampu kristal menggantung di langit-langit, musik lembut mengalun, dan para tamu saling berbincang dengan penuh kebanggaan. Dion Mahendra terlihat sibuk menyambut tamu dan memastikan acara berjalan lancar sebagai manajer operasional hotel. Aluna memandang dari kejauhan. Matanya tenang, tidak menunjukkan emosi berlebihan. Ia melihat Dion bekerja dengan penuh dedikasi, tanpa menyadari bahwa semua yang ia jalankan berada di bawah struktur yang Aluna bangun dengan tangan dingin dan keputusan-keputusan besar yang tidak pernah diketahui suaminya. Serena Valchora juga hadir di tengah keramaian, berdiri dengan sikap penuh kebanggaan seolah keluarga Mahendra adalah pusat dari semua kemewahan itu. Ia bahkan beberapa kali melontarkan komentar kecil tentang para tamu, mengukur siapa yang pantas dan siapa yang tidak. Aluna tidak mendekat. Ia tidak memperkenalkan diri kepada siapapun. Ia hanya mengamati, seperti seseorang yang sedang membaca sebuah cerita yang sudah ia tulis sendiri sejak awal. Di sisi lain ruangan, Dion sempat melihat Aluna lagi. Namun sekali lagi, ia tidak menganggapnya penting. Baginya, Aluna hanyalah istrinya yang sederhana, yang mungkin datang karena rasa penasaran atau sekadar ingin melihat hotel tempatnya bekerja. Tidak ada percakapan. Tidak ada tanda pengenalan. Hanya jarak yang semakin mempertegas satu hal, bahwa kebenaran sedang berdiri di tengah ruangan itu, namun belum ada seorang pun yang siap melihatnya. Dan Aluna tetap diam. Karena undangan sebenarnya bukanlah kertas yang ia terima, melainkan momen yang sedang ia tunggu untuk mengubah segalanya. Tatapan rendah. Suasana Hotel Mahendra Grand semakin ramai ketika para tamu undangan mulai berkumpul di area utama peresmian. Lampu kristal berkilau, musik lembut mengalun, dan gelas-gelas kristal saling berdenting pelan di tengah percakapan para elit bisnis. Di tengah kemewahan itu, Aluna Pradipta tetap berdiri dengan tenang. Penampilannya sederhana, nyaris tidak mencolok di antara para tamu yang mengenakan busana mahal dan perhiasan yang berkilau. Ia tidak berusaha menarik perhatian siapapun, justru sebaliknya, ia seperti sengaja menghilang di tengah keramaian. Namun ketenangan itu justru menjadi alasan munculnya pandangan merendahkan. Serena Valchora yang sedang berbincang dengan beberapa tamu penting, tanpa sengaja melihat Aluna berdiri tidak jauh dari area VIP. Seketika ekspresinya berubah. Tatapannya menyipit, seperti menilai sesuatu yang tidak seharusnya berada di tempat itu. Serena melangkah mendekat dengan sikap percaya diri, diikuti beberapa orang yang sedang berbicara dengannya. Suaranya sengaja dibuat sedikit lebih keras agar terdengar oleh orang sekitar. "Maaf," ucap Serena dingin sambil menatap Aluna dari ujung kepala sampai kaki. "Area ini bukan untuk tamu biasa." Beberapa orang di sekitar langsung menoleh. Suasana yang tadinya hangat berubah sedikit tegang. Aluna menatap Serena dengan tenang, tidak langsung menjawab. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, tidak juga rasa tersinggung. Justru ketenangannya membuat suasana terasa semakin janggal. Serena tersenyum tipis, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih menusuk. "Kalau kamu hanya ingin melihat-lihat, silakan di area luar saja. Hari ini banyak tamu penting di sini, bukan tempat untuk sekadar penasaran." Beberapa tamu yang mendengar mulai saling berbisik. Mereka ikut menilai Aluna dari penampilannya yang sederhana, tanpa mengetahui siapa sebenarnya wanita itu. Dion Mahendra yang sedang berada tidak jauh dari sana sempat melihat kejadian itu sekilas. Namun ia tidak segera mendekat, mengira itu hanya kesalahpahaman kecil di antara tamu undangan. Sementara itu, Serena semakin yakin dengan penilaiannya sendiri. Baginya,
Aluna tidak terlihat seperti seseorang yang pantas berada di lingkaran elit peresmian hotel mewah ini. Tidak ada tanda-tanda kekayaan, tidak ada aura status tinggi, hanya kesederhanaan yang ia anggap tidak pada tempatnya. Aluna akhirnya membuka suara. Suaranya pelan namun stabil. Aku tidak mengganggu acara. Kalimat itu sederhana, tetapi justru membuat Serena semakin merasa tidak puas. Bukan soal mengganggu atau tidak, jawab Serena cepat. Ini soal tempat dan kelas. Tidak semua orang bisa berada di sini hanya karena ingin. Udara di sekitar mereka terasa semakin dingin. Beberapa tamu mulai memperhatikan dengan lebih serius, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun Aluna masih tidak bereaksi berlebihan. Ia hanya menatap Serena dengan pandangan yang sulit dibaca, tenang, dalam, dan nyaris tanpa emosi. Dan di tengah kemewahan Hotel Mahendra Grand itu, tanpa disadari siapapun, sebuah penghinaan telah dilontarkan kepada orang yang sebenarnya memegang kendali atas seluruh ruangan tersebut. Penghinaan di lobi. Lobi Hotel Mahendra Grand dipenuhi cahaya mewah dari lampu gantung kristal yang memantulkan kilau elegan di setiap sudut ruangan. Para tamu undangan masih sibuk menikmati suasana peresmian. Namun di salah satu sisi area VIP, ketegangan kecil mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam. Serena Valchora berdiri tegak di hadapan Aluna Pradipta, matanya dingin dan penuh penilaian. Baginya, keberadaan Aluna di area itu bukan hanya tidak pantas, tetapi juga mengganggu citra keluarga Mahendra yang ia banggakan. Beberapa orang di sekitar mulai memperhatikan. Suasana yang awalnya ramai berubah menjadi sedikit hening, seolah menunggu apa yang akan terjadi. Serena menarik napas singkat, lalu berbicara dengan nada yang lebih tegas dan tidak lagi menyembunyikan ketidaksukaannya. Sudah cukup, ucap Serena tajam. Saya tidak tahu kamu datang dari mana, tapi area VIP ini bukan tempat untuk orang yang tidak tahu diri. Tatapan Serena naik turun, mengukur Aluna seperti sesuatu yang tidak layak berada di sana. Kalau kamu hanya ingin melihat-lihat hotel ini, lakukan di luar. Jangan membuat diri kamu terlihat memalukan di depan tamu-tamu penting. Kata-kata itu jatuh begitu saja, tanpa ragu, tanpa belas kasihan. Beberapa tamu saling berpandangan, sebagian mulai berbisik kecil, sementara yang lain hanya diam memperhatikan. Di kejauhan, Dion Mahendra akhirnya menyadari situasi itu. Ia mulai melangkah mendekat, namun langkahnya masih ragu, seolah belum memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Serena tidak berhenti. Justru karena merasa didukung oleh perhatian orang-orang sekitar, suaranya semakin tegas. Sekarang saya minta kamu keluar dari area ini, lanjutnya. Jangan memaksakan diri berada di tempat yang jelas-jelas bukan milikmu. Beberapa staf hotel mulai memperhatikan dengan cemas, tidak berani ikut campur. Mereka mengenal Serena sebagai bagian dari keluarga manajer, dan tidak ingin menimbulkan masalah di hari peresmian besar itu. Aluna masih berdiri di tempatnya. Tidak ada perubahan ekspresi yang mencolok di wajahnya. Ia tidak membantah, tidak juga melawan. Hanya tatapan tenang yang membuat suasana terasa semakin janggal bagi sebagian orang yang memperhatikan. Serena melangkah sedikit lebih dekat, lalu menambahkan dengan nada yang lebih menusuk. Di hotel ini ada standar. Bukan semua orang bisa berdiri di sini hanya karena ingin terlihat penting. Kalimat itu menjadi puncak dari penghinaan yang ia lontarkan di tengah lobi megah tersebut. Dan tanpa Serena sadari, kata-kata yang ia ucapkan bukan hanya merendahkan seorang wanita sederhana di matanya, tetapi juga sedang menantang kebenaran besar yang belum terungkap di balik Hotel Mahendra Grand. Diam yang misterius. Suasana lobi Hotel Mahendra Grand masih terasa tegang setelah ucapan tajam Serena Valchora menggema di antara para tamu. Beberapa orang masih saling berbisik, sebagian pura-pura tidak melihat, sementara yang lain menunggu reaksi dari wanita sederhana yang baru saja dipermalukan di depan umum. Namun Aluna Pradipta tidak memberikan reaksi seperti yang diharapkan siapapun. Tidak ada kemarahan. Tidak ada bantahan. Tidak ada air muka yang berubah. Aluna hanya berdiri sebentar, menatap Serena dengan tenang, tatapan yang sulit dimengerti, seolah ia melihat sesuatu yang lebih jauh daripada sekadar penghinaan di depan mata. Lalu perlahan, Aluna tersenyum. Bukan senyum sinis. Bukan senyum yang penuh emosi. Tapi senyum yang terlalu tenang, hingga justru membuat beberapa orang merasa tidak nyaman tanpa alasan yang jelas.
Serena mengernyit, merasa sikap itu seperti bentuk ketidakpedulian yang menyebalkan. Ia ingin melihat Aluna marah, membela diri, atau setidaknya menunjukkan bahwa ia merasa terhina. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Aluna seperti tidak sedang berada dalam posisi kalah. Dengan gerakan pelan, Aluna akhirnya melangkah mundur. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Langkahnya tenang, teratur, tanpa tergesa-gesa. Ia melewati beberapa tamu yang masih memperhatikannya, lalu berjalan menuju sisi luar lobi, meninggalkan area VIP tanpa satupun kata perlawanan. Keheningan mengikuti kepergiannya. Dion Mahendra yang sempat berada tidak jauh dari situ, hanya bisa memperhatikan dari kejauhan. Ia tidak menghentikan Aluna, juga tidak mengejarnya. Ada sesuatu dalam cara Aluna pergi yang membuatnya ragu, seperti ada hal yang belum ia pahami dari situasi tadi. Serena menghela napas pendek, merasa telah menyelesaikan masalah kecil yang mengganggu acara. Ia kembali tersenyum kepada para tamu, mencoba mengembalikan suasana seperti semula. Namun di sudut pikirannya, ada sedikit ganjalan yang tidak ia akui. Cara Aluna tersenyum tadi terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja diusir. Sementara itu, Aluna sudah menghilang dari keramaian lobi. Dan di balik langkah sunyinya, tidak ada kemarahan yang ditunjukkan. Hanya sebuah ketenangan yang jauh lebih dalam, seolah semua yang terjadi barusan bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang belum dimulai. Dion tidak tahu apa-apa. Di tengah kemegahan Hotel Mahendra Grand, acara peresmian kembali berjalan seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Musik lembut kembali mengalun, gelas-gelas kristal berdenting, dan para tamu undangan melanjutkan percakapan mereka seolah insiden kecil di lobi tadi hanya gangguan sesaat yang tidak perlu diingat. Dion Mahendra berdiri di area utama bersama beberapa staf penting hotel, memastikan setiap detail acara tetap terkendali. Wajahnya menunjukkan profesionalitas. Fokusnya sepenuhnya tertuju pada kelancaran peresmian yang menjadi momen besar dalam karirnya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa beberapa menit sebelumnya, sesuatu yang jauh lebih personal baru saja terjadi di sudut lobi. Dion tidak melihat bagaimana Serena Valchora menghardik seseorang di depan banyak tamu. Ia juga tidak melihat bagaimana seorang wanita sederhana meninggalkan area VIP dengan tenang setelah diperlakukan tidak pantas. Bagi Dion, yang ada hanyalah kesibukan acara, laporan teknis dari staf, dan tamu-tamu penting yang harus ia layani dengan sempurna. Ketika ia sempat melirik ke arah lobi, suasana sudah kembali normal. Tidak ada tanda-tanda pertengkaran. Tidak ada kerumunan. Tidak ada sesuatu yang terlihat mencurigakan. Semua tampak berjalan seperti seharusnya. Dion mengira semuanya baik-baik saja. Sementara itu, Serena kembali bergabung dengan para tamu dengan sikap penuh percaya diri, seolah tidak terjadi apapun. Ia bahkan sempat berbincang ringan dengan beberapa undangan penting, membahas kemegahan hotel dan kebanggaannya terhadap keluarga Mahendra. Tidak ada satupun yang memberitahu Dion tentang insiden tadi. Tidak ada staf yang berani membuka suara. Semua memilih diam, menganggap kejadian itu bukan sesuatu yang perlu diperbesar di hari peresmian. Di sisi lain, Dion juga tidak mencari tahu. Ia terlalu sibuk menjalankan perannya sebagai manajer operasional, terlalu fokus pada citra profesional yang harus ia jaga di hadapan para tamu penting. Namun tanpa ia sadari, ada celah kecil yang mulai terbentuk dalam acara besar itu, sebuah kejadian yang tidak ia ketahui, tetapi telah terjadi tepat di bawah hidungnya sendiri. Dan yang paling ironis, wanita yang menjadi pusat dari semua itu adalah orang yang paling dekat dengannya, yang baru saja ia tinggalkan tanpa ia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dion tetap berdiri di tengah keramaian, tersenyum kepada tamu, berbicara tentang hotel yang ia banggakan. Tanpa tahu bahwa di tempat yang sama, istrinya baru saja dipermalukan oleh ibunya sendiri. Fanya mengamati. Di balik kemewahan Hotel Mahendra Grand, suasana acara peresmian mulai berjalan lebih tenang setelah insiden kecil di lobi menghilang tanpa jejak. Para tamu kembali larut dalam percakapan, sementara staf hotel sibuk memastikan semua berjalan sesuai rencana. Namun tidak semua orang benar-benar fokus pada acara. Fanya Kirana berdiri di dekat area staf, matanya tidak pernah benar-benar lepas dari keramaian. Ia bukan hanya sekadar rekan kerja di lingkungan hotel. Fanya dikenal sebagai seseorang yang tajam dalam membaca situasi, terutama hal-hal yang tidak terlihat di permukaan. Sejak tadi, ia memperhatikan sesuatu yang mengganggunya.
Wanita sederhana yang sempat ia lihat di area VIP beberapa waktu lalu. Wanita yang kemudian pergi tanpa banyak reaksi setelah berhadapan dengan Serena Valchora. Fanya tidak melewatkan detail kecil. Cara wanita itu berdiri. Cara ia tidak panik saat ditekan. Bahkan cara ia pergi. Terlalu tenang untuk seseorang yang seharusnya merasa terhina. Di dunia hotel mewah seperti Mahendra Grand, orang biasanya bereaksi. Marah, membela diri, atau setidaknya menunjukkan emosi. Tapi wanita itu tidak melakukan semuanya. Itu yang membuat Fanya curiga. Ia mulai bertanya dalam pikirannya. Siapa sebenarnya wanita itu? Fanya kemudian mengalihkan pandangannya ke sistem internal hotel. Ia tahu bahwa di balik kemegahan acara ini, ada struktur besar yang mengatur semuanya. Akses, undangan, pengaturan VIP, hingga kontrol data tamu. Dan ada sesuatu yang tidak cocok. Beberapa akses internal yang ia perhatikan tampak berjalan tanpa pola biasa. Ada perubahan kecil pada daftar otorisasi, namun tidak terlihat mencolok bagi orang lain. Tapi bagi Fanya, itu cukup untuk menimbulkan pertanyaan. Apakah wanita tadi hanya tamu biasa? Atau seseorang yang memiliki akses lebih dari yang seharusnya? Di sisi lain ruangan, Dion Mahendra masih sibuk menjalankan tugasnya tanpa menyadari apapun. Serena Valchora juga tampak percaya diri, seolah semua berjalan sesuai kendalinya. Namun Fanya tidak bisa mengabaikan perasaan itu. Ada sesuatu yang tidak diberitahu kepadanya. Sesuatu yang tidak dijelaskan dalam struktur hotel ini. Dan di tengah semua kemewahan itu, Fanya mulai merasa bahwa wanita sederhana tadi bukanlah bagian acak dari keramaian. Melainkan sebuah variabel yang belum dipahami oleh siapapun di Hotel Mahendra Grand. Perintah rahasia. Di luar gemerlap Hotel Mahendra Grand, suasana malam mulai turun perlahan. Lampu-lampu kota memantul di kaca gedung tinggi itu, membuat bangunan megah tersebut tampak semakin dingin dan berwibawa. Di sebuah ruang privat yang jauh dari keramaian acara peresmian, Aluna Pradipta akhirnya berhenti melangkah. Tidak ada lagi suara musik, tidak ada tawa tamu, tidak ada tatapan merendahkan seperti di lobi tadi. Hanya keheningan yang sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Aluna mengeluarkan ponselnya. Satu nama muncul di layar, Rafael Pratama. Tanpa ragu, ia menekan panggilan. Tidak butuh waktu lama sebelum suara Rafael terdengar di ujung telepon, tenang dan siap menerima perintah. Aku sudah melihat apa yang terjadi di dalam. Suara Rafael terdengar hati-hati, seolah memahami situasi tanpa perlu dijelaskan panjang. Aluna diam sejenak. Tatapannya datar. Namun ada ketegasan yang mulai muncul di balik ketenangannya. Mulai audit penuh. Ucapnya singkat. Rafael tidak langsung menjawab, hanya ada jeda kecil di ujung telepon. Tanda bahwa ia memahami beratnya perintah itu. Audit penuh, termasuk operasional harian, tanya Rafael memastikan. Semua, jawab Aluna tanpa ragu. Manajemen, akses sistem, pembagian wewenang, dan keputusan internal sejak awal operasional hotel. Suara Aluna tidak meninggi, tidak juga penuh emosi. Tapi justru ketenangan itulah yang membuat perintah itu terasa lebih tegas. Rafael menghela napas pelan. Baik, aku akan mulai sekarang juga. Tidak akan ada yang tahu sebelum waktunya. Pastikan tidak ada kebocoran, tambah Aluna singkat. Dimengerti. Panggilan itu berakhir. Aluna menatap layar ponselnya yang kembali gelap. Tidak ada ekspresi berlebihan di wajahnya. Namun di balik ketenangan itu, ada keputusan yang sudah diambil. Sebuah langkah yang tidak akan bisa dihentikan oleh siapapun di dalam Hotel Mahendra Grand. Sementara di dalam gedung, Dion Mahendra masih sibuk mengatur jalannya acara tanpa mengetahui bahwa fondasi sistem yang ia anggap stabil sedang diperiksa ulang dari akar. Dan di sudut lain kota, tanpa sepengetahuan siapapun, Rafael Pratama mulai mengaktifkan jaringan audit internal yang hanya bisa diakses oleh satu pihak tertinggi. Semuanya bergerak diam-diam. Dan Hotel Mahendra Grand, yang tampak sempurna di mata publik, baru saja memasuki tahap paling berbahaya dari sebuah kebenaran yang belum terungkap. Sistem mulai bergerak. Di balik kemewahan Hotel Mahendra Grand, malam peresmian yang seharusnya menjadi simbol kesuksesan perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks, meski tidak satu pun dari tamu atau staf menyadarinya. Di ruang kontrol pusat, layar-layar sistem hotel menyala seperti biasa. Tidak ada alarm,
tidak ada tanda bahaya. Namun di level yang lebih dalam dari akses publik, sesuatu mulai bergerak. Perintah dari Aluna Pradipta telah dijalankan oleh Rafael Pratama, tanpa meninggalkan jejak yang terlihat oleh manajemen biasa. Perubahan pertama terjadi pada sistem otorisasi internal. Beberapa akses staf yang sebelumnya bersifat luas, tiba-tiba menyempit tanpa pemberitahuan. Hak persetujuan tertentu yang biasa dipegang oleh level manajer operasional, mulai dialihkan ke jalur verifikasi tambahan. Semua tampak seperti pembaruan sistem rutin, tidak mencurigakan bagi orang luar, namun bagi struktur internal, ini adalah perubahan besar. Di sisi lain gedung, Dion Mahendra tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Ia menerima beberapa laporan kecil tentang sistem yang sedikit diperbarui, tetapi tidak ada yang dianggap mendesak. Baginya, itu hanya bagian dari penyesuaian teknis hotel baru yang baru saja diresmikan. Ia tidak tahu bahwa sebagian kewenangan yang biasa ia gunakan mulai mengalami peninjauan ulang di tingkat lebih tinggi. Sementara itu, Serena Valchora masih berada di area tamu VIP, berbincang dengan beberapa relasi penting seolah tidak ada yang berubah. Ia tetap merasa bahwa semua berjalan sesuai kendalinya, tanpa menyadari bahwa sistem yang menopang seluruh kemegahan itu perlahan tidak lagi berada di bawah pengaruhnya. Perubahan kedua terjadi pada sistem distribusi keputusan operasional. Beberapa instruksi otomatis yang biasanya langsung dieksekusi kini tertunda dalam verifikasi tambahan. Tidak ada penolakan, tidak ada error, hanya jeda kecil yang tidak terlihat oleh pengguna biasa, tetapi cukup untuk mengubah alur kerja di balik layar. Perubahan ketiga lebih halus lagi. Catatan audit internal mulai aktif merekam ulang seluruh aktivitas penting hotel secara lebih detail dari biasanya. Setiap akses, setiap perubahan data, setiap keputusan manajerial kini tercatat dalam lapisan yang tidak bisa dilihat oleh level operasional. Tidak ada yang menyadari bahwa sistem sedang mengamati balik para penggunanya. Di ruang yang jauh dari keramaian, Rafael Pratama memantau semuanya dengan tenang. Tangannya bergerak cepat di atas perangkat, memastikan setiap instruksi Aluna berjalan tanpa celah. Semua sistem mulai stabil di mode audit. Lapornya singkat melalui jalur aman. Tidak ada jawaban panjang dari Aluna. Hanya satu kalimat pendek yang kembali. Lanjutkan. Di atas semua itu, Hotel Mahendra Grand masih tampak sempurna di mata dunia luar. Dion masih bangga dengan acara peresmian yang ia pimpin. Serena masih merasa berada di posisi atas. Para tamu masih menikmati kemewahan tanpa curiga. Namun di balik semua itu, sistem hotel sudah tidak lagi bekerja dengan cara yang sama seperti beberapa jam sebelumnya. Sesuatu telah bergeser. Dan tanpa mereka sadari, fondasi kekuasaan di dalam Hotel Mahendra Grand kini mulai berpindah arah, perlahan, tenang, dan tanpa suara. Kesalahan Serena. Pagi setelah peresmian Hotel Mahendra Grand berjalan seperti biasa di permukaan. Para staf kembali ke rutinitas, tamu check-in mulai berdatangan, dan sistem hotel terlihat stabil tanpa tanda-tanda gangguan. Namun di balik layar, perubahan kecil yang terjadi semalam mulai menunjukkan dampaknya. Di area administrasi VIP, Serena Valchora muncul dengan sikap percaya diri seperti biasa. Ia merasa semakin memiliki kendali atas hotel setelah kemarin berhasil menyingkirkan seorang tamu yang dianggapnya tidak pantas. Dalam pikirannya, itu adalah bukti bahwa ia punya pengaruh dalam lingkungan Mahendra Grand. Tanpa menunggu banyak penjelasan, Serena mulai ikut campur lebih jauh. Ia memanggil salah satu staf senior dan meminta perubahan pada beberapa prosedur pelayanan VIP. Menurutnya, standar hotel harus lebih selektif, dan hanya menerima tamu tertentu yang dianggap selevel dengan keluarga Mahendra. Mulai hari ini, saya ingin daftar tamu VIP diperketat, ucap Serena tegas. Tidak semua orang harus diperlakukan sama di hotel ini. Staf tersebut tampak ragu. Ia tahu bahwa perubahan prosedur biasanya harus melalui jalur manajemen operasional, bukan keputusan personal. Namun melihat posisi Serena sebagai bagian dari keluarga manajer, ia tidak berani langsung menolak. Serena melanjutkan tanpa ragu. Ia juga menginstruksikan agar beberapa reservasi yang sudah masuk ditinjau ulang secara manual, dengan alasan menjaga kualitas lingkungan hotel. Di sisi lain gedung, Dion Mahendra sedang berada di ruang operasional ketika laporan kecil mulai masuk ke sistemnya.
Beberapa reservasi VIP tertunda, beberapa proses administrasi tidak berjalan sesuai alur standar. Dion mengernyit. Kenapa ada perubahan prosedur tanpa koordinasi? Tanyanya kepada staf. Staf hanya saling pandang, tidak berani menyebut nama secara langsung. Mereka tahu keputusan itu berasal dari Serena, tetapi tidak ada yang ingin menimbulkan konflik di hari-hari awal operasional hotel. Dion menghela napas pelan, lalu mencoba menenangkan situasi dengan menganggapnya sebagai miskomunikasi sementara. Ia terlalu sibuk mengurus banyak hal untuk mempermasalahkan 1-2 perubahan kecil. Namun perubahan itu tidak sekecil yang ia kira. Di sistem internal yang kini berada dalam mode pengawasan audit diam-diam, setiap keputusan Serena mulai tercatat dengan detail. Setiap instruksi yang keluar tanpa otorisasi formal meninggalkan jejak digital yang tidak bisa dihapus. Sementara itu, Rafael Pratama mengamati semuanya dari balik sistem. Ia tidak perlu bertindak langsung, cukup mencatat dan membiarkan alurnya berjalan. Di sisi lain, Serena justru semakin yakin bahwa tindakannya benar. Ia merasa sedang membantu hotel agar lebih teratur dan eksklusif. Tanpa ia sadari, setiap langkah yang ia ambil justru mulai bertabrakan dengan struktur yang lebih besar di belakang sistem hotel. Kesalahan kecil itu mulai menumpuk. Dan di dalam Mahendra Grand yang tampak sempurna dari luar, satu orang tanpa wewenang resmi sedang perlahan mengubah alur keputusan sebuah sistem yang jauh lebih besar dari yang ia pahami. Kepercayaan yang retak. Hari di Hotel Mahendra Grand dimulai dengan suasana yang berbeda dari biasanya. Tidak ada kemeriahan, tidak ada sorotan peresmian, hanya rutinitas operasional yang kembali berjalan. Namun dengan tekanan yang mulai terasa di balik layar, di ruang manajemen utama, Dion Mahendra dipanggil untuk menghadiri pertemuan internal mendadak. Ia duduk di hadapan beberapa perwakilan Dewan Operasional Hotel yang biasanya jarang turun langsung ke lapangan. Ekspresi mereka serius, tanpa senyum, tanpa basa-basi. Di layar depan ruangan, beberapa data ditampilkan, laporan keterlambatan proses, perubahan prosedur tanpa otorisasi penuh, serta beberapa keputusan administratif yang dianggap tidak sesuai standar operasional. Dion mengernyit. Ini semua terjadi dalam 1 hari. Tanyanya, mencoba memahami situasi. Salah satu anggota dewan menjawab dengan tenang namun tegas. Ini bukan soal 1 hari, Dion. Ini soal konsistensi keputusan yang tidak mengikuti prosedur. Dion terdiam sejenak. Ia merasa ada sesuatu yang janggal, karena sebagian besar laporan itu bukan berasal dari keputusan langsung dirinya. Ia memang manajer operasional, tetapi ia tidak pernah menerima instruksi yang menyebut perubahan-perubahan tersebut secara resmi. Namun di atas kertas, semua tetap tercatat di bawah tanggung jawab divisi operasional yang ia pimpin. Itulah yang membuat situasinya semakin rumit. Beberapa keputusan tidak melalui verifikasi standar, lanjut anggota dewan lain. Ini menimbulkan risiko pada sistem operasional hotel, terutama di area VIP dan reservasi. Dion mencoba menjelaskan bahwa ia tidak pernah menyetujui perubahan besar secara langsung. Namun penjelasannya terdengar seperti pembelaan, bukan klarifikasi yang kuat. Di dunia manajemen, yang terlihat di sistem lebih penting daripada niat di baliknya. Pertemuan itu berakhir tanpa keputusan keras, tetapi pesan yang diterima Dion jelas. Masalah dalam pengelolaan operasional, dan namanya berada di pusat perhatian. Saat Dion keluar dari ruangan, langkahnya sedikit melambat. Untuk pertama kalinya, ia merasakan tekanan yang berbeda, bukan dari tamu, bukan dari pekerjaan harian, tetapi dari struktur internal yang mulai mempertanyakan kinerjanya sendiri. Di sisi lain gedung, Serena Valchora masih merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia menganggap semua yang terjadi hanyalah bagian kecil dari penyesuaian hotel baru. Ia tidak tahu bahwa beberapa keputusan yang ia buat diam-diam telah ikut tercatat dalam evaluasi internal yang kini mulai diperiksa lebih dalam. Sementara itu, di balik sistem yang tidak terlihat, Rafael Pratama terus memantau aliran data yang masuk ke ruang audit. Setiap laporan, setiap anomali, semuanya bergerak sesuai pola yang sudah ia prediksi. Dan di pusat semua ini, Aluna Pradipta tetap tidak muncul di permukaan. Namun bayangannya sudah mulai terasa dalam setiap keputusan yang dipertanyakan, setiap data yang ditinjau ulang, dan setiap kepercayaan yang mulai retak di dalam struktur Hotel Mahendra Grand. Dion berdiri di koridor panjang hotel,
memandang keramaian yang kembali berjalan normal. Tapi kali ini, ia tidak lagi sepenuhnya yakin bahwa semuanya benar-benar baik-baik saja. Jejak kepemilikan. Di ruang kontrol privat yang tidak terhubung dengan sistem umum Hotel Mahendra Grand, Rafael Pratama duduk diam di depan beberapa layar data yang terus bergerak. Suasana ruangan itu sunyi, hanya terdengar suara kecil dari perangkat yang sedang memproses ribuan baris informasi internal. Sejak perintah audit penuh dari Aluna Pradipta, Rafael telah menelusuri lapisan demi lapisan struktur kepemilikan hotel, sesuatu yang bahkan tidak diakses oleh manajemen operasional sekalipun. Awalnya, semuanya tampak rapi. Struktur perusahaan terlihat kompleks namun normal. Ada direksi, ada pemegang saham, ada unit operasional. Tidak ada yang mencurigakan di permukaan. Namun semakin dalam ia masuk ke sistem legal dan arsip aset, semakin banyak ketidaksesuaian kecil yang muncul. Sampai akhirnya, satu jalur data terbuka. Rafael berhenti sejenak. Di layar, tertera dokumen kepemilikan aset utama Hotel Mahendra Grand, termasuk hak pengelolaan, kepemilikan properti, dan kendali penuh operasional. Dan di bagian yang paling penting, nama itu muncul dengan jelas. Aluna Pradipta. Rafael tidak langsung bereaksi. Ia membaca ulang dokumen itu, memastikan tidak ada kesalahan sistem atau duplikasi data. Namun hasilnya tetap sama. Seluruh struktur kepemilikan utama, termasuk kendali final atas jaringan hotel, secara hukum dan sistem, berada di bawah nama yang sama. Aluna Pradipta. Ia menghela napas pelan, lalu menutup sebagian layar untuk membuka jalur verifikasi tambahan. Hasilnya konsisten. Tidak ada manipulasi data. Tidak ada error sistem. Semua dokumen resmi mengarah pada kesimpulan yang sama. Hotel Mahendra Grand bukan hanya terhubung dengan Aluna. Hotel itu berada di bawah kendali langsungnya. Rafael bersandar sejenak, memahami sepenuhnya implikasi dari temuan itu. Ini bukan sekadar audit biasa. Ini adalah struktur kekuasaan yang selama ini tidak terlihat oleh orang-orang di dalam hotel, termasuk manajemen operasional. Di sisi lain gedung, Dion Mahendra masih menjalani hari dengan tekanan dari Dewan Internal, tanpa mengetahui bahwa seluruh fondasi yang ia jalankan setiap hari sebenarnya berada di bawah nama istrinya sendiri. Dan Serena Valchora, dengan segala keyakinannya, masih menganggap Aluna hanyalah wanita sederhana yang tidak berarti apa-apa dalam struktur besar hotel itu. Rafael menutup file terakhir, lalu menatap layar dengan ekspresi tenang namun serius. Aku harus melapor, gumamnya pelan. Di balik kemegahan Hotel Mahendra Grand, satu kebenaran besar akhirnya terungkap, dan itu hanya tinggal menunggu waktu sebelum keluar dari bayangan sistem, menuju dunia nyata yang selama ini tidak siap menerimanya. Rahasia mulai terbuka. Di dalam ruang privat yang hanya bisa diakses melalui jalur terenkripsi, Rafael Pratama mulai menyusun laporan khusus untuk Aluna Pradipta. Layar di hadapannya menampilkan rangkaian data yang kini sudah tidak lagi berupa potongan-potongan acak, melainkan sebuah gambaran utuh tentang struktur Hotel Mahendra Grand. Semakin lama ia bekerja, semakin jelas pola yang muncul. Audit yang sebelumnya hanya dimaksudkan untuk mengecek sistem internal kini telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Pembongkaran total atas bagaimana hotel itu benar-benar dikendalikan. Rafael mulai menuliskan laporannya dengan sangat hati-hati, memastikan setiap kalimat tidak berlebihan, tetapi juga tidak mengurangi fakta yang ada. Ini bukan laporan biasa. Ini adalah dokumen yang akan menentukan arah keputusan selanjutnya. Di bagian awal, ia mencatat temuan tentang perubahan akses sistem yang terjadi beberapa hari terakhir. Perubahan yang awalnya terlihat seperti penyesuaian teknis ternyata memiliki dampak langsung pada jalur keputusan operasional. Di bagian kedua, ia menambahkan temuan tentang kesalahan administratif yang mulai muncul akibat keputusan yang tidak melalui jalur resmi. Nama Dion Mahendra muncul dalam beberapa catatan, bukan sebagai pelaku utama, tetapi sebagai pihak yang secara struktur bertanggung jawab. Rafael berhenti sejenak sebelum melanjutkan bagian berikutnya. Bagian paling sensitif. Ia membuka kembali dokumen kepemilikan aset yang sebelumnya ia temukan. Nama Aluna Pradipta tercantum sebagai pemegang kendali utama. Tidak ada ambiguitas, tidak ada celah hukum yang bisa disangkal. Rafael menuliskannya dengan kalimat yang sederhana namun tegas. Seluruh struktur kepemilikan dan kontrol akhir berada di bawah satu entitas, Aluna Pradipta.
Ia menatap layar sejenak, memastikan kata-kata itu sudah cukup jelas tanpa perlu penjelasan tambahan yang bisa menimbulkan kebocoran informasi. Setelah itu, ia menambahkan bagian analisis. Bahwa seluruh konflik kecil yang terjadi di permukaan, perubahan prosedur, kesalahan administrasi, dan ketidakteraturan sistem, bukan berasal dari kegagalan tunggal, melainkan dari pergeseran kontrol yang tidak disadari oleh manajemen operasional. Di luar ruangan, dunia Hotel Mahendra Grand tetap berjalan seperti biasa. Para tamu datang dan pergi, staf bekerja, dan Dion Mahendra masih berusaha menjaga stabilitas operasional tanpa mengetahui bahwa struktur di atasnya sedang berubah secara diam-diam. Sementara itu, Serena Valchora masih hidup dalam keyakinannya sendiri bahwa ia memiliki pengaruh dalam lingkungan hotel, tanpa menyadari bahwa setiap langkahnya kini telah masuk dalam catatan audit yang jauh lebih besar. Rafael akhirnya menyelesaikan laporan itu. Ia menatap file terakhir sebelum mengirimkannya melalui jalur aman khusus yang hanya terhubung ke satu penerima. Aluna Pradipta. Tidak ada kata tambahan. Tidak ada interpretasi pribadi. Hanya fakta, dan di balik semua itu, sesuatu yang selama ini tersembunyi di dalam bayangan Hotel Mahendra Grand akhirnya mulai keluar ke permukaan. Perlahan, pasti, dan tidak bisa dihentikan lagi. Aluna kembali. Ruang rapat direksi Hotel Mahendra Grand pagi itu terasa berbeda dari biasanya. Udara di dalamnya lebih berat, lebih sunyi, meskipun para petinggi sudah duduk di posisi masing-masing. Di ujung meja panjang, layar presentasi menampilkan laporan operasional, grafik kinerja, dan evaluasi sistem yang masih menjadi pembahasan utama sejak insiden beberapa hari terakhir. Dion Mahendra sudah berada di dalam ruangan lebih dulu. Wajahnya terlihat lelah, namun ia tetap berusaha menjaga sikap profesional. Tekanan dari dewan internal masih membekas, dan kini ia harus menghadapi rapat lanjutan yang menentukan stabilitas posisinya sebagai manajer operasional. Di sampingnya, beberapa anggota direksi lain berbicara pelan, membahas data yang baru saja mereka terima. Nama-nama terdengar samar, istilah teknis bertebaran, tetapi satu hal jelas, ada ketidakstabilan yang tidak bisa diabaikan. Pintu ruangan terbuka. Semua percakapan langsung berhenti. Seorang wanita masuk dengan langkah tenang. Tidak ada pengumuman besar, tidak ada sorotan berlebihan, tetapi kehadirannya langsung mengubah atmosfer ruangan. Aluna Pradipta. Beberapa orang saling berpandangan, tidak semua mengenal wajahnya. Namun ada sesuatu dalam cara ia melangkah, tenang, tegas, tanpa ragu, yang membuat sebagian direksi langsung merasakan bahwa ini bukan kehadiran biasa. Dion menatapnya sekilas. Ia mengenal wanita itu. Namun ia belum memahami mengapa Aluna berada di ruang rapat direksi. Serena Valchora, yang turut hadir dalam kapasitas keluarga, menyipitkan mata. Ia tidak menyukai situasi ini. Bagi Serena, Aluna seharusnya tidak berada di ruang sebesar ini, apalagi di tengah para petinggi perusahaan. Seorang anggota direksi utama berdiri, membuka rapat dengan nada formal, lalu mengalihkan pandangan ke arah Aluna. Baik, kita lanjutkan. Hari ini ada perubahan agenda terkait struktur kepemilikan dan pengawasan operasional. Kalimat itu membuat beberapa orang mulai memperhatikan lebih serius. Aluna duduk di kursi yang sebelumnya kosong di bagian utama meja direksi. Tanpa banyak kata, ia meletakkan satu folder di atas meja. Tidak ada ekspresi berlebihan di wajahnya. Tidak ada upaya untuk mendominasi ruangan dengan suara tinggi. Namun justru ketenangan itulah yang membuat semua orang mulai fokus padanya. Dion mulai merasa ada sesuatu yang tidak ia ketahui. Mulai hari ini, lanjut anggota direksi, seluruh keputusan strategis akan melibatkan pemegang saham utama yang baru dikonfirmasi. Ruangan menjadi semakin sunyi. Beberapa detik kemudian, layar utama di depan berubah. Data kepemilikan dan struktur kontrol hotel ditampilkan secara resmi. Nama itu muncul di bagian paling atas. Aluna Pradipta. Dion membaca nama itu berulang kali, seolah otaknya menolak untuk langsung menerima informasi tersebut. Serena menegang di tempat duduknya. Ekspresinya berubah untuk pertama kalinya sejak awal peresmian hotel. Aluna akhirnya berbicara. Suaranya tenang namun jelas. Saya di sini bukan untuk mengubah arah tanpa alasan, ucapnya. Saya di sini untuk memastikan sistem yang ada berjalan sesuai struktur yang benar. Tidak ada penekanan emosi.
Tidak ada nada ancaman. Namun setiap kata terasa memiliki bobot yang berbeda. Beberapa direksi langsung menunduk kecil, mengakui posisi yang baru saja terungkap. Dion masih diam. Ia menatap Aluna, wanita yang selama ini ia kenal sebagai istrinya yang sederhana, kini duduk di posisi yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa selama ini ia tidak benar-benar tahu siapa Aluna Pradipta. Ruangan yang membeku. Ruangan rapat direksi Hotel Mahendra Grand terasa semakin sunyi setelah nama Aluna Pradipta muncul di layar utama. Namun keheningan itu belum sebanding dengan momen berikutnya, saat Aluna benar-benar bergerak menuju kursi yang berada di ujung paling penting meja direksi. Kursi itu bukan kursi biasa. Itu adalah posisi pemegang kendali utama, tempat keputusan akhir seluruh jaringan hotel bermuara. Langkah Aluna pelan, tidak terburu-buru. Sepatu yang ia kenakan tidak menghasilkan suara keras, tetapi setiap langkahnya terasa seperti menekan udara di dalam ruangan. Para direksi yang duduk di sepanjang meja hanya bisa mengikuti gerakannya dengan mata, tanpa satupun yang berani menyela. Dion Mahendra masih duduk di tempatnya. Tangannya yang tadi memegang dokumen kini diam, tidak lagi bergerak. Ia menatap Aluna dengan ekspresi yang sulit dibaca, antara tidak percaya, kebingungan, dan rasa asing terhadap kenyataan yang sedang terbentuk di hadapannya. Di sisi lain meja, Serena Valchora tampak menegang. Sorot matanya berubah tajam, bukan lagi meremehkan seperti sebelumnya, melainkan penuh ketidaknyamanan yang belum ia akui sepenuhnya. Aluna berhenti tepat di belakang kursi utama. Sejenak, ia tidak langsung duduk. Ia memandang seluruh ruangan, para direksi, layar data, dan struktur yang selama ini berjalan tanpa kehadirannya secara langsung di ruang ini. Tidak ada kata yang diucapkan. Lalu ia duduk, saat tubuhnya menyentuh kursi pemilik utama itu, suasana ruangan berubah drastis. Bukan karena suara, bukan karena pengumuman, tetapi karena fakta yang kini menjadi nyata di depan semua orang. Beberapa direksi langsung menurunkan pandangan. Seorang di antara mereka bahkan menutup folder rapatnya secara perlahan, seolah menyadari bahwa diskusi yang sebelumnya mereka anggap setara kini berubah arah sepenuhnya. Dion menelan napasnya perlahan. Ia masih mencoba menyusun pemahaman di kepalanya, tetapi setiap detik hanya membuat jarak antara dirinya dan kenyataan semakin jelas. Aluna membuka folder yang ia letakkan tadi. Gerakannya tenang, profesional, tanpa sedikit pun menunjukkan kebutuhan untuk menjelaskan posisinya berulang kali. Saya tidak datang untuk mengganggu operasional, ucapnya akhirnya, suaranya datar namun tegas. Saya datang untuk memastikan bahwa tidak ada yang berjalan di luar struktur yang semestinya. Tidak ada yang menjawab. Bukan karena tidak setuju, tetapi karena tidak ada satupun yang siap menantang posisi yang baru saja terlihat begitu jelas. Serena akhirnya mencoba berbicara, namun suaranya tidak langsung keluar dengan mantap seperti sebelumnya. Ada sedikit jeda, seolah kata-katanya harus melewati sesuatu yang baru saja runtuh dalam pikirannya sendiri. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Aluna hanya mengangkat pandangan sekilas, tenang, tanpa tekanan, tetapi cukup untuk menghentikan semua keberanian yang tersisa di ruangan itu. Dan saat itu, benar-benar tidak ada lagi suara. Ruangan rapat direksi Hotel Mahendra Grand tidak hanya sunyi. Ia membeku. Serena shock. Keheningan di ruang rapat direksi Hotel Mahendra Grand masih belum pecah sejak Aluna Pradipta duduk di kursi pemilik utama. Semua mata masih tertuju padanya, namun tidak ada yang berani benar-benar menatap lama. Di antara semua orang di ruangan itu, Serena Valchora adalah yang paling sulit menerima kenyataan tersebut. Tangannya yang tadi terlihat tenang kini sedikit gemetar di bawah meja. Matanya berkali-kali berpindah dari layar presentasi ke wajah Aluna, seolah berharap ada kesalahan dalam sistem, kesalahan dalam dokumen, atau kesalahan dalam apa yang baru saja ia lihat. Namun tidak ada. Nama itu tetap sama. Posisi itu tetap jelas. Dan kursi itu benar-benar ditempati oleh wanita yang sama. Aluna Pradipta. Ingatan Serena mulai terputar kembali dengan cepat. Momen di lobi, tatapan meremehkan, kata-kata tajam yang ia ucapkan tanpa ragu, dan pengusiran yang ia lakukan di depan para tamu undangan. Wajahnya mulai berubah. Dingin yang tadi ia tunjukkan kini perlahan retak, digantikan sesuatu yang lebih sulit disembunyikan,
keterkejutan yang tidak bisa ia kendalikan. Tidak mungkin. Suara Serena akhirnya keluar, pelan, hampir seperti bisikan untuk dirinya sendiri. Beberapa direksi melirik ke arahnya, namun tidak ada yang berani menanggapi. Serena menegakkan tubuhnya, mencoba menguasai diri, tetapi justru semakin terlihat bahwa ia kehilangan pijakan. Pandangannya kembali ke Aluna, kali ini lebih tajam, bukan lagi merendahkan, melainkan mencari kepastian bahwa ini hanyalah kesalahpahaman besar. Namun Aluna hanya duduk dengan tenang. Tidak ada ekspresi puas. Tidak ada senyum kemenangan. Hanya ketenangan yang stabil. Seolah semua ini sudah berada dalam perhitungannya sejak awal. Dan justru itu yang membuat Serena semakin tidak nyaman. Ia akhirnya menyadari sesuatu yang lebih buruk dari sekadar kesalahan penilaian. Wanita yang ia hina. Wanita yang ia usir dari area VIP. Wanita yang ia anggap tidak pantas berada di Hotel Mahendra Grand. Adalah orang yang kini duduk di posisi paling tinggi di seluruh struktur hotel itu. Napas Serena mulai tidak teratur. Kepalanya terasa berat, pikirannya mencoba menyangkal, tetapi fakta di depannya terlalu jelas untuk diabaikan. Ia menoleh sedikit ke arah Dion, berharap ada penjelasan, atau setidaknya seseorang yang bisa mengatakan bahwa ini tidak benar. Namun Dion hanya diam. Diamnya justru membuat semuanya semakin nyata. Serena kembali menatap Aluna, dan untuk pertama kalinya sejak awal, rasa percaya dirinya benar-benar runtuh. Bukan hanya karena status, tapi karena kesadaran bahwa semua kata-kata yang ia ucapkan sebelumnya kini berdiri sebagai kesalahan yang tidak bisa ditarik kembali. Dan di tengah ruang rapat yang membeku itu, Serena Valchora akhirnya menyadari satu hal yang paling telat ia pahami. Ia baru saja merendahkan pemilik dari tempat yang ia anggap miliknya sendiri. Dion terpukul. Ruang rapat direksi Hotel Mahendra Grand masih berada dalam keheningan yang tidak wajar. Setelah keterkejutan Serena Valchora, kini giliran Dion Mahendra yang mulai benar-benar merasakan runtuhnya fondasi pikirannya sendiri. Ia masih duduk di kursinya, tetapi tubuhnya terasa seperti tidak sepenuhnya berada di ruangan itu. Tatapannya tertuju pada Aluna Pradipta yang duduk tenang di kursi pemilik utama, seolah posisi itu memang sejak awal miliknya. Nama itu berulang kali muncul di kepalanya. Aluna, istrinya. Wanita yang selama ini ia anggap sederhana, tidak mencolok, dan jauh dari dunia kekuasaan yang ia jalani setiap hari di hotel ini. Namun sekarang, semua itu bertabrakan dengan kenyataan yang tidak bisa ia hindari. Dion menunduk sebentar, mencoba menata ulang pikirannya. Ia mengingat percakapan-percakapan kecil di rumah, sikap Aluna yang selalu tenang, cara Aluna tidak pernah membahas pekerjaannya secara detail, dan semua hal yang dulu ia anggap sebagai kesederhanaan. Kini semuanya terlihat berbeda. Bukan sederhana, tapi tersembunyi. Dion menarik napas dalam, lalu kembali menatap layar di depan ruang rapat yang masih menampilkan struktur kepemilikan hotel. Nama Aluna Pradipta tetap berada di posisi paling atas. Tidak ada perubahan. Tidak ada ruang untuk salah paham. Jadi, selama ini, suara Dion terputus di tengah kalimatnya sendiri. Ia tidak mampu melanjutkan. Kata-kata itu terasa terlalu berat untuk diucapkan di depan semua orang di ruangan itu. Namun di dalam pikirannya, kalimat itu sudah selesai dengan sendirinya. Istriku adalah pemilik hotel ini. Tangannya yang tadi tenang kini sedikit mengepal di atas meja. Bukan karena marah, tetapi karena ketidakmampuan menerima kenyataan yang datang terlalu cepat. Ia menatap Aluna lagi. Kali ini berbeda. Bukan sebagai suami yang melihat istrinya, tapi sebagai bawahan yang baru saja menyadari bahwa selama ini ia bekerja di bawah struktur yang dikendalikan oleh orang yang tidur di sampingnya setiap malam. Aluna tetap tidak bereaksi berlebihan. Ia hanya membuka beberapa dokumen di depannya, seolah situasi di ruangan itu sudah berada dalam kendali penuh tanpa perlu penegasan tambahan. Dan justru itu yang membuat Dion semakin terpukul. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada permintaan maaf terlebih dahulu. Tidak ada pengakuan emosional. Hanya fakta yang berdiri sendiri. Dion menelan ludahnya, namun rasa di tenggorokannya terasa kering. Ia mencoba mencari kata yang tepat, tapi setiap pilihan terasa salah. Di sisi lain ruangan, beberapa direksi mulai menunduk,
tidak ingin terlibat dalam situasi pribadi yang terlalu besar untuk mereka campuri. Serena masih terlihat syok, tetapi Dion berbeda. Dion tidak hanya terkejut. Ia runtuh perlahan dari dalam. Karena yang ia hadapi bukan hanya perubahan posisi dalam perusahaan, melainkan perubahan seluruh pemahaman tentang wanita yang selama ini ia sebut sebagai istrinya. Fanya terpojok. Keheningan di ruang rapat direksi Hotel Mahendra Grand belum sepenuhnya reda ketika layar utama di depan ruangan berubah. Tampilan data yang sebelumnya berisi struktur kepemilikan kini berganti menjadi laporan audit internal yang lebih rinci, hasil kerja diam-diam yang telah disusun oleh sistem pengawasan baru. Aluna Pradipta tetap duduk di kursi pemilik utama, tenang tanpa ekspresi berlebihan. Namun kali ini, perhatiannya tidak hanya tertuju pada Serena Valchora atau Dion Mahendra, melainkan pada satu nama yang mulai muncul dalam laporan yang diproyeksikan di layar. Fanya Kirana. Di sisi ruangan, Fanya yang sejak awal rapat lebih banyak mengamati daripada berbicara, mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Matanya menyipit saat melihat namanya muncul dalam daftar aktivitas sistem. Awalnya ia mengira itu hanya log biasa. Namun semakin ia membaca detail yang ditampilkan, wajahnya perlahan berubah. Akses sistem yang tidak sesuai otorisasi. Percobaan perubahan data internal. Intervensi terhadap alur reservasi VIP tanpa persetujuan manajemen. Semua tercatat rapi, lengkap dengan waktu dan identitas perangkat. Fanya menegakkan tubuhnya sedikit. Ini tidak seperti yang kalian pikirkan, ucapnya cepat, mencoba menjaga ketenangan. Beberapa direksi mulai saling pandang. Dion menoleh sekilas, alisnya mengernyit, masih dalam kondisi mental yang belum stabil setelah syok sebelumnya, namun layar tidak berhenti. Detail lain muncul. Upaya penyesuaian sistem yang dilakukan dari akun internal yang tidak memiliki wewenang penuh. Jejak digitalnya tidak bisa disangkal, dan semua mengarah pada satu kesimpulan. Sederhana, ada seseorang di dalam sistem yang mencoba mengubah alur kerja hotel tanpa izin resmi. Dan orang itu adalah Fanya. Wajah Fanya mulai menegang. Ia tahu ini bukan sekadar kesalahan teknis. Ini sudah masuk ke ranah pelanggaran sistem internal yang serius. Aku hanya mencoba memastikan sistem berjalan lebih efisien, katanya, kali ini lebih defensif. Tidak ada niat merusak. Namun suaranya terdengar semakin lemah di tengah ruangan yang tidak lagi berpihak padanya. Aluna akhirnya berbicara, suaranya tetap tenang seperti sebelumnya. Efisiensi tidak boleh mengorbankan struktur otorisasi, ucapnya singkat. Kalimat itu tidak keras, tidak mengancam. Tetapi justru karena ketenangannya, seluruh ruangan menjadi lebih berat. Fanya menatap Aluna, lalu ke layar, lalu kembali ke direksi lain. Ia mencari dukungan, atau setidaknya celah untuk membela diri. Namun yang ia temukan hanya diam. Audit yang berjalan di belakang layar telah mengunci semua data yang diperlukan. Tidak ada ruang untuk penyangkalan. Dion hanya menghela napas pelan, masih berusaha memahami satu demi satu kejadian yang menumpuk terlalu cepat dalam satu hari. Serena masih terpaku pada kenyataan yang belum sepenuhnya ia terima. Dan Fanya, untuk pertama kalinya dalam karirnya di Hotel Mahendra Grand, tidak lagi terlihat sebagai pengamat yang tajam, melainkan seseorang yang sedang terpojok oleh sistem yang selama ini ia pikir bisa ia kendalikan. Di kursi pemilik utama, Aluna hanya menatap hasil laporan itu dengan tenang. Satu persatu rahasia mulai terbuka. Dan tidak ada satupun yang bisa kembali disembunyikan. Pengambil alihan wewenang. Ruang rapat direksi Hotel Mahendra Grand tidak lagi terasa seperti ruang diskusi. Suasana yang tersisa kini lebih mirip ruang keputusan akhir, tempat di mana semua perdebatan sudah tidak lagi relevan. Aluna Pradipta masih duduk di kursi pemilik utama, tenang, tanpa perubahan ekspresi yang mencolok. Namun kali ini, ketenangan itu bukan lagi sekadar simbol. Itu adalah penegasan bahwa arah hotel ini sudah tidak lagi berada dalam fase negosiasi. Di hadapannya, layar besar masih menampilkan rangkuman audit internal, pelanggaran prosedur, kesalahan administrasi, hingga manipulasi sistem oleh beberapa pihak. Nama Fanya Kirana masih tercatat jelas dalam daftar pelanggaran. Sementara Serena Valchora duduk kaku dalam diam yang semakin sulit ia pertahankan. Dion Mahendra tidak berbicara sejak beberapa menit terakhir.
Ia masih mencoba menyatukan runtuhan pemahamannya tentang hidup dan pekerjaannya. Tetapi semakin ia berpikir, semakin jelas bahwa posisi yang ia kira stabil selama ini sebenarnya hanya bagian kecil dari struktur yang lebih besar. Aluna akhirnya membuka dokumen di depannya. Tidak ada drama. Tidak ada jeda panjang. Hanya keputusan. Saya resmi mengambil alih seluruh operasional Hotel Mahendra Grand mulai saat ini, ucapnya tenang. Kalimat itu jatuh begitu saja ke dalam ruangan, tetapi dampaknya jauh lebih besar daripada suara apapun yang pernah terdengar sejak rapat dimulai. Beberapa direksi langsung menunduk. Tidak ada yang mencoba mempertanyakan. Tidak ada yang mencari celah. Karena di depan mereka, struktur kepemilikan sudah jelas, dan audit yang berjalan sebelumnya telah menghapus semua ruang untuk perdebatan. Aluna melanjutkan dengan suara yang tetap stabil. Semua akses operasional, keputusan harian, dan otorisasi sistem akan berada di bawah kontrol langsung manajemen pusat yang baru. Di layar, sistem hotel mulai menampilkan perubahan status. Hak akses berubah satu persatu. Otoritas yang sebelumnya tersebar kini mengalir ke satu titik kontrol. Tidak ada gangguan sistem. Tidak ada penolakan. Semua berjalan mulus, seolah sejak awal memang dirancang untuk kembali ke satu kendali utama. Dion menatap layar itu dalam diam. Ia melihat perubahan yang sedang terjadi secara real-time, dan meskipun secara teknis ia masih berada di posisi manajerial, ia bisa merasakan batas kewenangannya mulai menyempit tanpa perlu diberitahu secara langsung. Sementara itu, Serena Valchora akhirnya tidak lagi mampu mempertahankan ekspresi kuatnya. Ia menatap dokumen di meja, lalu ke arah Aluna, lalu kembali menunduk. Semua keyakinan yang ia bangun runtuh tanpa suara. Dan Vanya Kirana, yang beberapa saat sebelumnya masih mencoba membela diri, kini hanya duduk diam, memahami bahwa posisinya dalam sistem yang baru saja dibentuk kembali sudah tidak lagi sama. Aluna menutup folder di depannya. Rapat ini selesai untuk tahap evaluasi, ucapnya singkat. Operasional akan dilanjutkan di bawah struktur yang baru. Tidak ada yang menanggapi. Bukan karena setuju, tetapi karena semua orang sudah memahami bahwa keputusan ini tidak lagi berada dalam tahap diskusi. Ketika Aluna berdiri dari kursi pemilik utama, seluruh ruangan kembali membeku untuk sesaat. Dan untuk pertama kalinya sejak awal cerita Hotel Mahendra Grand, satu hal menjadi sangat jelas bagi semua orang di dalam ruangan itu. Kekuasaan tidak sedang diperebutkan. Kekuasaan sudah berpindah tangan. Permintaan maaf yang terlambat. Setelah keputusan pengambil alihan operasional diumumkan, suasana di ruang direksi Hotel Mahendra Grand tidak langsung berubah menjadi tenang. Justru yang tersisa adalah ketegangan yang tidak lagi punya arah untuk disalurkan. Satu persatu direksi mulai meninggalkan ruangan dengan langkah hati-hati, seolah takut suara kecil saja bisa memecahkan sisa kehormatan yang masih ada di dalam gedung itu. Namun Serena Valchora tidak bergerak. Ia masih duduk di kursinya, menatap kosong ke arah meja rapat yang beberapa menit lalu menjadi saksi runtuhnya semua keyakinannya. Tangannya yang biasanya penuh kontrol kini terdiam tanpa arah. Untuk pertama kalinya, Serena tidak terlihat seperti seseorang yang memegang kendali atas apapun. Di seberang ruangan, Aluna Pradipta masih berdiri dengan tenang di dekat kursi pemilik utama. Tidak ada ekspresi kemenangan di wajahnya, tidak ada sorot merendahkan. Hanya ketenangan yang sama seperti sejak awal. Tenang yang tidak berubah oleh situasi apapun. Serena akhirnya berdiri perlahan. Langkahnya ragu. Matanya sempat melirik ke arah Dion. Tetapi tidak ada pertolongan yang ia harapkan dari sana. Dion Mahendra hanya diam. Masih tenggelam dalam pikirannya sendiri yang belum sepenuhnya pulih. Lalu Serena melangkah ke arah Aluna. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Aku. Suara Serena keluar pelan, hampir pecah di tengah jalan. Ia berhenti sejenak, menelan kata-katanya sendiri. Aku minta maaf. Ruangan yang masih setengah kosong itu kembali terasa sunyi. Serena melanjutkan, kali ini lebih cepat, seolah takut kehilangan kesempatan. Aku tidak tahu kalau kamu. Aku tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Aku salah. Aku benar-benar salah. Matanya mulai berkaca-kaca. Sesuatu yang belum pernah terlihat darinya sebelumnya. Semua sikap angkuh, semua kata-kata tajam di masa lalu, kini kembali menghantam dirinya sendiri. Aku mohon, lupakan apa yang terjadi.
Aku tidak bermaksud merendahkanmu. Ia berhenti berbicara, menunggu respons. Namun Aluna tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Serena dengan tenang. Tidak ada amarah di matanya, tidak ada kepuasan, tidak ada balas dendam yang terlihat. Hanya ketenangan yang sama seperti sebelumnya. Beberapa detik berlalu dalam diam yang membuat Serena semakin gelisah. Aku sudah mengerti. Akhirnya Aluna berkata pelan. Kalimat itu tidak terdengar keras. Bahkan tidak terdengar seperti hukuman. Tapi justru karena itu, ia terasa lebih final daripada penolakan apapun. Serena mengangkat wajahnya sedikit, berharap ada kelanjutan. Setidaknya tanda bahwa permintaan maafnya diterima. Namun Aluna hanya menutup folder di tangannya. Apa yang sudah terjadi tetap menjadi catatan. Lanjutnya tenang. Dan keputusan tidak berubah karena emosi. Tidak ada penolakan langsung. Tidak ada kemarahan. Hanya batas yang jelas. Serena terdiam. Ia akhirnya mengerti bahwa permintaan maafnya tidak memiliki daya untuk menghapus apa yang sudah terjadi. Di belakangnya, Dion masih berdiri diam, menyaksikan semuanya tanpa mampu masuk ke dalam percakapan itu. Dan di tengah ruangan yang perlahan kosong, Serena Valchora berdiri sendirian dengan kesadaran yang paling berat dalam hidupnya. Bahwa maaf yang datang terlalu terlambat tidak lagi berfungsi sebagai perbaikan, hanya sebagai pengingat. Di bawah kaki kekuasaan. Sejak hari pengambil alihan operasional Hotel Mahendra Grand, suasana di dalam lingkungan hotel berubah secara perlahan namun pasti. Tidak ada lagi keraguan dalam setiap keputusan. Tidak ada lagi celah yang bisa dimanfaatkan oleh pengaruh lama. Semua arahnya kini jelas berada di bawah kendali Aluna Pradipta. Di tengah perubahan itu, Serena Valchora menjadi sosok yang paling merasakan dampaknya. Dulu, Serena berjalan di lorong hotel dengan kepercayaan diri penuh. Ia dikenal sebagai bagian dari keluarga manajemen, seseorang yang ucapannya cukup untuk membuat staf bergerak tanpa banyak pertanyaan. Namun kini, langkah yang sama tidak lagi menghasilkan reaksi yang sama. Para staf yang biasa menyapanya mulai menjaga jarak. Bukan karena mereka membencinya, tetapi karena posisi Serena tidak lagi jelas dalam struktur baru. Setiap interaksi terasa hati-hati, seolah satu kata yang salah bisa membawa konsekuensi. Serena merasakannya. Di setiap tatapan yang kini tidak lagi hangat. Di setiap percakapan yang dipersingkat. Di setiap ruang yang tidak lagi terbuka seperti sebelumnya. Ia tidak lagi berada di pusat perhatian. Ia perlahan bergeser ke pinggiran, tanpa ada yang secara langsung mengusirnya. Di ruang staf VIP, Serena pernah mencoba memberikan instruksi kecil seperti biasa. Namun kali ini, respons yang ia terima berbeda. Staf hanya menatap sejenak, lalu menjawab dengan sopan namun formal, mengarahkan keputusan tersebut ke sistem otoritas baru. Mohon maaf, Bu Serena. Semua keputusan operasional sekarang harus melalui manajemen pusat. Kalimat itu sederhana, tetapi dampaknya dalam. Serena terdiam sesaat. Untuk pertama kalinya, ucapannya tidak lagi menjadi sesuatu yang langsung dijalankan. Di sisi lain gedung, Aluna Pradipta tetap menjalankan perannya tanpa memperlihatkan perubahan emosi terhadap semua yang terjadi di sekitarnya. Ia tidak secara khusus menyinggung Serena, tidak pula memberikan perlakuan berbeda. Sistem sudah berjalan sesuai struktur baru, dan itu sudah cukup baginya. Sementara itu, Dion Mahendra masih berada dalam posisi yang sulit dijelaskan. Ia tetap bekerja, tetap hadir dalam operasional, tetapi pengaruhnya kini tidak lagi sebesar dulu. Ia menyadari perubahan itu, namun tidak menemukan cara untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Namun Serena adalah yang paling berubah. Ia mulai menyadari bahwa tidak ada lagi ruang yang sama untuknya di lingkungan hotel ini. Bukan karena satu keputusan tunggal, tetapi karena seluruh struktur telah bergeser. Dari seseorang yang dulu berada di pusat pengaruh, Serena kini menjadi sosok yang hanya mengikuti alur sistem tanpa bisa mengarahkannya. Dan yang paling menyakitkan baginya bukan hanya kehilangan kekuasaan itu, tetapi kesadaran bahwa semua itu terjadi di tempat yang sama, di dalam Hotel Mahendra Grand, tempat di mana ia pernah merasa paling berhak untuk berbicara tinggi, dan kini bahkan langkahnya tidak lagi memiliki bobot yang sama. Ia tidak diusir. Ia hanya tidak lagi dihormati. Dan di dalam dunia kekuasaan yang baru ini,
Itu adalah bentuk kejatuhan yang paling sunyi. Kehidupan baru Aluna. Hari-hari setelah perubahan besar di Hotel Mahendra Grand berjalan dengan ritme yang berbeda. Tidak lagi ada kekacauan yang tersembunyi di balik sistem, tidak ada keputusan yang saling bertabrakan, dan tidak ada lagi kekuasaan abu-abu yang bermain tanpa arah. Semuanya kini berada dalam satu garis kendali yang jelas, di bawah Aluna Pradipta. Aluna tidak mengubah dirinya menjadi sosok yang keras atau penuh kemarahan. Justru sebaliknya, ia semakin tenang dari sebelumnya. Seolah semua yang pernah meremehkannya, semua kata-kata yang pernah menjatuhkannya, sudah selesai ia letakkan di belakang dirinya. Ia tidak lagi berjalan sebagai wanita yang dianggap biasa. Ia kini dikenal sebagai pemilik kekuasaan yang disegani, bukan karena suara tinggi, tetapi karena keputusan yang tidak bisa diganggu. Di dalam hotel, staf bekerja dengan disiplin yang lebih terstruktur. Tidak ada lagi kebingungan arah, tidak ada lagi celah manipulasi sistem. Setiap alur kerja berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan kembali. Dan di tengah semua itu, Aluna Pradipta tidak pernah perlu meninggikan suaranya untuk didengar. Sementara itu, Dion Mahendra memilih diam. Bukan karena tidak memiliki kata-kata, tetapi karena setiap kata yang ingin ia ucapkan terasa tidak lagi memiliki tempat. Ia tetap menjalankan tugasnya, tetap hadir dalam operasional, namun ada jarak yang tidak bisa dijembatani lagi antara dirinya dan Aluna. Di dalam dirinya, tidak ada perlawanan. Yang tersisa hanya penyesalan yang tidak diucapkan. Setiap kali ia melihat Aluna di ruang kerja, ia tidak lagi melihat istrinya yang sederhana seperti dulu. Ia melihat seseorang yang selama ini hidup di sampingnya, tetapi berada di dunia yang tidak pernah ia pahami sepenuhnya. Dan itu cukup untuk membuatnya memilih diam. Di sisi lain, Serena Valchora menjalani hari-harinya dengan beban yang berbeda. Tidak ada lagi penghinaan terbuka, tidak ada lagi konflik besar. Namun justru disitulah rasa sakit itu menetap lebih dalam. Karena yang ia hadapi bukan lagi pertentangan, melainkan kenyataan yang tidak bisa diubah. Ia masih berada di lingkungan yang sama, tetapi posisinya telah berubah total. Setiap langkahnya mengingatkan pada kesalahan yang pernah ia buat. Setiap tatapan orang lain menjadi cermin dari masa lalu yang tidak bisa ia hapus. Dan setiap kali ia melihat Aluna, ia tidak lagi melihat wanita yang bisa diremehkan, melainkan sosok yang pernah ia jatuhkan dengan kata-kata sendiri. Rasa malu itu tidak lagi bersuara, tapi menetap. Aluna, di tengah semua itu, tidak pernah kembali ke masa lalu. Ia tidak membalas dendam dengan kemarahan, tidak pula dengan kebencian. Ia hanya membiarkan kebenaran berjalan pada waktunya sendiri, hingga semua orang akhirnya melihat apa yang selama ini tersembunyi. Dan kini, ia berdiri di titik yang tidak lagi dipertanyakan. Bukan sebagai wanita yang diremehkan, tetapi sebagai pemilik yang dihormati. Pesan akhir. Harga diri tidak perlu diteriakan. Kadang, kekuatan terbesar adalah ketika seseorang membiarkan dirinya diremehkan. Hingga saat yang tepat, semua kebenaran berdiri sendiri.